Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Barcelona versus Newcastle. Pupus sudah harapan salah satu wakil Inggris Newcastle untuk lolos ke babak perempat final UCL. Barcelona berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 7-2. Sempat memberikan perlawanan hingga skor 2-2, anak asuh Eddie Howe tidak mampu membendung superioritas pemain-pemain Barcelona di babak kedua. Tim asal Katalan ini dominan di segala aspek statistik, baik itu possession maupun XG. Meski masih menampilkan defensive issue terutama di babak pertama, Barcelona dengan trio penyerangnya bisa jadi ancaman serius di UCL musim ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Hansi Flick menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Rafinha di kiri, Yamal di kanan serta Lopez di pos nomor 10 menopang Lewandowski di depan. Lini tengah mereka kali ini diisi Pedri dan Bernal. Sementara Newcastle di atas kertas menggunakan formasi 4-3-3. Mereka memasang trio speedster di depan, yaitu Barnes, Gordon, serta Elanga yang ditopang 3 gelandang petarung, Tonali, Joelinton, serta Ramsey. Barcelona build up atau bangun serangan dengan shape yang sama dengan formasinya, yaitu 4-2-3-1. Shape build up Barcelona terlihat 4-2 dengan Fermin yang sedikit melebar di ruang antar lini. Sementara Newcastle bertahan dengan shape 4-5-1. Taktik pertama Barcelona adalah memancing press ini naik agar terbuka ruang antar lini. Mereka memainkan di build up atau bangun serangan rendah untuk memancing press. 4 back dan 3 gelandang terlihat turun memancing press naik sekaligus membuka ruang antar lini yang kemudian diekspos dengan striker yang drop dan hendak lakukan kombinasi orang ketiga, namun di momen ini gagal. Konsep membuka ruang antar lini dan pemain depan yang drop ini juga terlihat pada gol pertama mereka. Pedri turun ke belakang bersama 2 center back dan memancing press Newcastle naik sehingga ruang antar lini atau ruang di belakang blok press terbuka lebar. Yamal lalu drop disambut operan dari belakang. Center back Newcastle terpancing naik dan dengan feinting Yamal bisa lepas. Ia lanjutkan penetrasi umpan ke Rafinha yang lakukan 1-2 dengan Fermin Lopez. Rafinha lakukan la pausa sebelum menendang lalu placing bola ke pojok kanan gawang Ramsdale. 1-0. Meski terlihat begitu mudah menembus pertahanan Newcastle di fase attacking, Barcelona sebetulnya belum stabil ketika tanpa bola atau fase bertahan. Saat hilang bola, counter press mereka tidak jalan dan tim tamu punya kesempatan untuk menyerang balik. Tonali cukup bebas saat baru dapat possession tanpa counter press dan ia bisa kirim terobosan ke pertahanan yang terbuka. Barnes pun dapat dengan mudah berduel melawan Eric Garcia serta bisa kirim crossing ke tiang jauh. Pressing Barcelona yang empuk ini juga jadi awal gol penyeimbang. Terlihat sebetulnya Ramsey sudah terkepung, namun ia dengan mudah memindah bola ke Hall di kiri. Perpindahan ini membuat blok press depan Barca terlewati dan backline terekspos di situasi 2 versus 1 pada sayap. Hall lakukan umpan 1-2 dengan Barnes, kemudian kirim cross datar akurat ke Elanga yang sudah unggul lari. Dengan tenang, ia ceploskan bola ke gawang Joan Garcia. Kedudukan 1-1, sang tuan rumah terus coba kendalikan possession dan mereka terus menargetkan ruang antar lini. Terlihat ada pemain berada di ruang antar lini ini, namun jalur progresi lewat tengah tertutup. Maka mereka perlu mengalirkan lewat sayap terlebih dahulu. Dan sebetulnya Newcastle sudah merespon dengan marking Fermin, namun kemampuan Yamal yang membuatnya lepas setelah lakukan kombinasi umpan dengan Fermin. Namun ia dilanggar yang jadi awal gol kedua. Rafinha yang mengeksekusi tendangan bebas mengirim bola ke tiang jauh di mana Gerard Martin lolos jebakan offside dan ia teruskan bola kembali ke tengah di mana Bernal bebas menyonteknya. 2-1 Barcelona kembali unggul.
Dari segi mental, anak asuhan si Flick ini terlihat mampu bangkit dan kembali unggul. Namun permasalahan intensitas ketika pressing belum teratasi. Diawali dari backheel yang dilakukan Yamal berhasil direbut. Hall yang mendapat bola tersebut bisa lepas dengan mudah dan kirim ke Barnes di sayap yang dengan cerdik kirim cross datar jatuh ke tiang jauh. Elangga kembali menyontek untuk mengubah skor jadi 2-2. Ketika blok press depan sudah terlewati, backline Barcelona memang selalu mudah terekspos, dan ini kelemahan kedua mereka. Terlihat saat switch dilakukan Joelinton, Trippier hampir tanpa press berarti. Ia lanjutkan terobosan ke Elangga dan cross datar yang hampir mirip dengan gol sebelumnya terjadi. Namun sepakan Gordon masih kurang sempurna. Selain menggunakan di build up atau build up rendah serta menyerang ruang antar lini, Barcelona punya taktik lain memanfaatkan half space. Jika tadi bola dari sayap dialirkan ke ruang antar lini, kali ini dilewatkan ke backline untuk mengakses pemain yang lari di area half space meski masih bisa digagalkan Tonali. Kembali bola dari sayap, lalu dialirkan ke backline dengan target pemain di half space meski masih gagal lagi. Dan cara yang sama digunakan di awal gol ketiga Barcelona. Bola diberikan ke Yamal yang berada di sayap dan dengan teknik tinggi, ia kirim Trivela ke Fermin di half space. Kali ini Fermin lepas dan bisa sodorkan cross datar, namun Rafinha dinyatakan dilanggar pada momen ini. Lamine Yamal yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses membuat Barcelona unggul. Salah satu kekurangan attacking Barcelona di babak pertama adalah kurang cairnya pergerakan pemain depan mereka. Terlihat shape yang sama dengan formasi mereka, alias tidak ada rotasi. Rafinha drop dan ia jadi target progresi, lalu lakukan kombinasi umpan dengan Lopez serta Lewandowski, sehingga press terlewati. Meski build up tersebut berhasil, rotasi posisi di momen tadi belum terlalu ekstrim, namun tetap target progresinya adalah ruang antar lini. Pada awal babak kedua ini terlihat lebih ekstrim, di mana Cancelo inverted hingga jadi pemain tengah. Rotasi seperti ini membuat permainan Barcelona menjadi lebih cair. Kubarsi terlihat bisa progresikan bola ke Yamal yang drop dan kombinasikan umpan ke Pedri. Serangan tadi berlanjut hingga Araujo berikan bola ke Lopez, lalu kembalikan lagi kepadanya yang overlap. Rafinha nampak minta bola dari second line dan mendapat bola muntah. Ia lakukan aksi individu, namun sepakannya masih bisa ditepis. Build up dengan rotasi yang cair seperti tadi juga mengacaukan marking tim tamu. Di sini Pedri drop saat build up, membentuk 3 back di belakang, dan blok press 6 pemain Newcastle terpancing naik. Dan Burn juga terpancing naik dan terlihat Lopez drop untuk memancing Tonali, lalu berlari ke depan. Secara bersamaan jalur passing ke Rafinha terbuka. Gerard Martin berhasil kirim operan progresi ke depan yang diteruskan Rafinha ke ruang belakang lini yang terbuka. Fermin Lopez lepas dan bisa ceploskan bola ke gawang Ramsdale. 4-2. Gol cantik minim sentuhan tadi meruntuhkan mental Ramsdale dan kawan-kawan, sekaligus menaikkan moral pemain Barcelona. Dan tak berselang lama sang tuan rumah cetak gol kembali lewat set piece. Ada pemain yang blocking punggung Ramsdale agar ia tidak bisa mengambil bola ke tiang jauh. Dan benar saja, bola diarahkan ke tiang 2 tersebut lalu disundul dengan deras oleh Lewandowski. Selain rotasi posisi, build up Barcelona semakin tidak banyak umpan atau lebih direct, namun presisi. Di gol kedua Lewandowski terlihat Gerard Martin cukup leluasa menguasai bola, lalu ada gerakan check in check out Yamal yang mengecoh dan burn. Yamal drop dan terima bola, lalu kecoh 2 pemain Newcastle dengan gerakan tipuannya. Disambut Lewandowski yang berlari, mengekspos ruang yang terbuka ditinggal burn tadi. Ia mendapat umpan akurat dari Yamal dan dengan tenang Lewy bobol gawang Ramsdale untuk ke-6 kalinya. Dan runtuhnya mental Newcastle semakin nyata terlihat setelah blunder pada gol ke-7. Menerima bola dari Dan Burn, Ramsey berinisiatif langsung kirim bola ke sayap.
Crossing ke tengah seperti ini sangat dihindari ketika build up, dan benar saja Rafinha mampu memotongnya dan cetak gol ke-7. Wakil Inggris tidak berdaya di hadapan wakil Spanyol, dan tidak tanggung-tanggung Barcelona mampu menang dengan agregat hingga 8-2 atas Newcastle. Tentu ini hasil yang memalukan bagi Liga Inggris, dan Barcelona membuat dirinya jadi salah satu kandidat juara meski Hansi Flick bilang masih banyak yang harus diperbaiki timnya. Di babak perempat final mereka akan bertemu rekan senegaranya Atletico Madrid, di mana tim asuhan Diego Simeone ini sempat menyingkirkan mereka di Copa del Rey.